Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Masih eksplor tempat wisata di Jogja. Kali ini aku mau ngajakin kalian ke tempat wisata bersejarah di Jogja nih. Seperti yang kita tahu, kalau kota Jogja memiliki banyak peninggalan bersejarah yang kini menjadi objek wisata. Salah satunya adalah Taman Sari yang lokasinya tidak jauh dari Keraton Yogyakarta dan juga dekat dengan alun-alun Kidul Jogja. Ya, jadi kali ini kita akan eksplor Taman Sari Jogja guys. Berdasarkan naskah yang disimpan di Keraton Yogyakarta menyebutkan bahwa yang melaksanakan pendirian bangunan Taman Sari adalah Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I. Tempat bersejarah yang layak dikunjungi ini agar kita mengenal cerita kejayaan masa lalu dari raja-raja masa lampau. Taman Sari juga dikenal dengan nama Water Castle karena banyaknya kolam dan unsur air di sekitarnya. Dan bukan hanya wisatawan lokal aja loh, tapi banyak juga bule atau wisatawan mancanegara yang datang ke sini. Jadi buat kalian yang penasaran, seperti apa kondisi dan update terbaru dari Taman Sari Jogja ini, tetap ikutin video ini sampai selesai ya. Nah, ini kita sudah sampai di area parkir Taman Sarinya nih. Untuk tempat parkir motornya di sebelah sini dan untuk parkir mobilnya di sebelah sini ya guys. Tarif parkir motor sebesar Rp3.000 dan untuk tarif parkir mobil Rp5.000. Jam operasional Taman Sari Jogja adalah buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Kebetulan karena kita datangnya ke pagian jam 8 pagi, jadi kita masih harus menunggu loket tiketnya dibuka ya. Di sini juga sudah terlihat banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang sedang antri menunggu loketnya buka. Untuk info harga tiket masuknya di sini dibedakan menjadi dua ya, harga tiket domestik dan juga harga tiket masuk internasional. Untuk tiket masuk domestik, anak-anak dari umur 2 tahun sampai dengan 12 tahun sebesar Rp10.000 dan untuk dewasa Rp15.000. Sedangkan untuk harga tiket masuk internasional, untuk anak-anak 2 sampai 12 tahun Rp20.000 dan untuk dewasa Rp25.000. Loket tiket masuknya berada di sebelah sini dan nanti kita setelah membeli tiket, kita akan diberikan gelang sebagai tanda masuknya. Taman Sari ini memiliki luas sekitar 10 hektar. Kalau mau tahu sejarah dan lain-lain, menurut aku kalian mending pakai jasa tour guide. Memang nggak ada tarif khusus ya yang dipatok untuk menyewa jasa guide ini, jadi kita bisa bayar seikhlasnya. Tapi dari info yang kita dapat, sekitar Rp50.000 sampai dengan Rp100.000 guys. Enaknya kalau kita pakai guide juga bisa bantu jadi fotografer. Jadi kita bisa dapetin foto-foto yang cantik dan estetik gitu. Karena kalau baru pertama kali kesini nanti muter-muternya agak susah. Meskipun sih kita bisa lihat Dena atau Maps di perkampungannya. Saran aku sih biar informasi mengenai sejarah Taman Sari ini bisa kita dapat secara jelas, aku saranin kalian sewa jasa tour guide ya. Nah, kalau area ini disebut dengan area taman bunga dengan banyak pohon kepelwatunya guys. Terus ada juga bangunan-bangunan yang besar dan kecil. Kalau bangunan yang besar ini namanya adalah Gedung Temanten dan untuk bangunan yang kecil namanya adalah Gedung Pangunjukan. Di sebelah sini adalah toilet untuk pengunjungnya ya. Ada toilet wanita dan juga toilet laki-laki. Untuk bangunannya juga memang sudah terlihat tua gitu ya, tapi masih layak kok. Ukiran Jawa yang berada di atas bangunan ini sekilas mirip dengan ukiran mirip Barong Bali. Tapi ternyata ada perbedaannya, yaitu di rambutnya yang kriwil-kriwil dan lidahnya kalau ini pendek ya. Dan ini merupakan salah satu simbol pengaman kalau ada hal-hal buruk yang masuk ke dalam untuk mengganggu para putri yang sedang mandi. Salah satu ikon dari Taman Sari adalah kolam-kolam air ini guys. Spot ini adalah spot yang paling menjadi favorit pengunjung. Kalau dulu area ini hanya khusus untuk wanita dan tidak boleh untuk laki-laki. Ternyata kolam-kolam air tersebut memiliki sejarah yang berkaitan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta. Area ini namanya adalah Umbul Binangun, yaitu tempat untuk berendam atau kungkum para putri dan juga istri dan permaisuri raja. Kolam Umbul Binangun ini atau Pasiraman Umbul Binangun merupakan kompleks bangunan yang dilengkapi dengan 3 kolam pemandian. Seluruh kolam tersebut dikelilingi tembok dan gapura pada sisi timur dan barat. Umbul Binangun ini ada 3 kolam, terus ada namanya Taman Keputren, Umbul Muncar, dan di sisi selatan yang lebih kecil itu namanya Umbul Kuras. Jadi kolam-kolam di sini memang dibuat khusus untuk putri keluarga dekat raja, anak ataupun adik raja ya. Lokasi Pasiraman Umbul Binangun ini dibuat lebih rendah dibandingkan tanah di sekitarnya. Jadi untuk sampai ke kolam, wisatawan harus menuruni anak tangga dulu.
Di sini ada juga tempat tidur raja, permaisuri, dan putra-putri raja pada zamannya. Ada juga bangunan khusus untuk memanjakan perempuan atau putri-putri gitu guys. Ada ruangan khusus untuk sauna atau masas. Bagian bawahnya adalah untuk bara api dengan aroma terapinya. Terus ada juga namanya sugengan, bukan sajen ya, tapi ini salah satu ritual Jawa yang artinya memohon ada kegiatan di sini. Di area Taman Sari ini semua pintunya juga pendek-pendek ya guys. Hal ini bukan karena orang zaman dulu pendek, tapi ini adalah simbol untuk mengajarkan sopan santun dan menghargai apapun yang ada di dalam. Istilahnya kita itu nggak boleh sombong atau angkuh gitu. Taman Sari Yogyakarta ini selalu ramai dengan pengunjung, selain karena tempatnya bersejarah, tempatnya juga unik dan instagramable banget. Dan beruntungnya pas kita kesini cuacanya bagus dan langitnya tuh biru banget. Banyak spot foto yang perlu diabadikan nih, terutama di area kolamnya. Oh iya, biasanya tempat ini juga sering dijadikan sebagai spot foto prewedding. Untuk wisatawan domestik sebesar Rp250.000 dan untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp500.000. Kalau dulu di area ini hanya khusus untuk wanita aja, jadi tidak boleh untuk laki-laki. Dan di depan sebelum masuk ke sini ada 2 ruangan pos penjagaan untuk penjaga wanita dan laki-lakinya ya. Di sini ada juga gapura panggung, dinamakan gapura panggung karena gapura ini memiliki panggung yang merupakan lantai atas gapura. Lantai atas atau panggung ini dapat dicapai melalui 4 buah tangga yang berada di sisi timur, utara, dan selatan bangunan. Ada juga gedong sekawan. Setelah melewati gapura panggung, pengunjung akan sampai di halaman berbentuk segi 8 yang dikelilingi tembok. Di dalam halaman tersebut ada 4 buah bangunan yang disebut gedong sekawan. Sesuai dengan jumlahnya yaitu ada 4 buah ya. Keempat bangunan itu berbentuk persegi panjang dan beratap limasan. Gedung sekawan ini adalah gedung untuk gamelan, pementasan para putra-putri raja, dan juga tempat untuk beristirahat para putri, permaisuri anak, dan juga raja. Bila diperhatikan lebih jauh, Taman Sari juga berguna sebagai bangunan peninjauan apabila ada musuh. Hal tersebut terlihat dari jalan bawah tanah dan juga jembatan gantung. Komplek Taman Sari memiliki sejumlah bangunan yang dilengkapi dengan ukiran khas Keraton Yogyakarta. Taman Sari juga dapat dipandang sebagai sumber otentik untuk mengenang kebesaran Sri Sultan Hamengkubuwono I. Komplek Taman Sari dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I sebagai tanda penghargaan atas jasa permaisuri gitu. Sebab sang permaisuri telah banyak turut menderita waktu Hamengkubuwono I melakukan peperangan Giyanti. Nama Taman Sari ini juga dapat diartikan sebagai suatu taman yang sangat indah dan mempesona. Taman Sari mempunyai banyak sejarah yang bisa kita pelajari ketika berkunjung. Dulunya sumber air yang mengairi kompleks Taman Sari diambil dari Sungai Winongo yang mengalir di sebelah barat Taman Sari. Awalnya, selain bangunan dan kolam, kompleks Taman Sari juga dilengkapi dengan kebun buah-buahan dan juga bunga. Namun sekarang sebagian besar kebun-kebun tersebut sudah menjadi perkampungan penduduk guys. Nantinya kita juga akan menemukan adanya patung naga yang merupakan arsitektur Cina di bagian atas. Ini membuktikan juga bahwa Jogja atau Indonesia dan China zaman dulu sudah terjalin hubungannya dengan baik. Dan juga naga tunggal ini artinya melambangkan berdirinya Taman Sari di tahun Jawa yaitu di tahun 1684. Di dalam kawasan Taman Sari juga banyak penjual makanan dan minuman, jadi jangan khawatir kekurangan amunisi ya. Terus ada beberapa tempat penjualan souvenir dan oleh-oleh khas Jogja juga nih, seperti bakpia dan juga kerajinan batik. Oh ya, karena tempat wisata ini juga menyatu sama perumahan warga, jadi nantinya kita akan melewati jalan perumahan warga dulu. Jadi kalau kalian kesini pertama kali dan tanpa tour guide, pasti agak bingung sih guys. Tapi kalian nggak perlu khawatir, kalian tinggal tanya dengan warga setempat ya, karena orangnya baik dan ramah-ramah kok. Di sebelah sini ada situs Sumur Gumuling yang merupakan masjid bawah tanah dengan bentuk yang unik.
Bangunannya didesain sedemikian rupa sehingga suara imam dari mihrab bisa terdengar ke seluruh ruangan. Tapi sayangnya kita tidak bisa masuk ke area masjid bawah tanah ini guys, karena situs tersebut masih belum dibuka kembali ya. Nah, kalau bangunan ini info yang kita dapat adalah toilet zaman dulu. Beberapa area Taman Sari ini masih belum direnovasi ya, jadi kalian harus hati-hati jika berada di area panorama tempat menikmati pemandangan Jogja dari atas. Karena masih ada bagian runtuhan yang sewaktu-waktu riskan untuk lepas batunya. Biasanya sih kita akan bakalan diinfoin sama guide-nya gitu guys. Memang sih terlihat sangat menarik ya untuk penataan arsitektur bangunan maupun masa perkampungan yang mengelilingi, tapi kita harus tetap hati-hati. Sekarang kita lanjut ke cagar budaya situs Pulau Kenanga. Pulau Kenanga ini merupakan salah satu unsur bangunan dalam area Segaran sebagai bagian dari lokasi komplek Pesanggerahan Taman Sari. Pesanggerahan Taman Sari secara keseluruhan dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I setelah pembangunan Keraton Yogyakarta selesai. Pulau Kenanga juga merupakan salah satu tempat peristirahatan tertutup untuk Sultan dan juga keluarganya. Overall, Taman Sari Yogyakarta ini merupakan salah satu tempat wisata bersejarah yang wajib dikunjungi buat para wisatawan lokal maupun mancanegara. Karena di sini banyak cerita dan juga spot foto bersejarah jika kalian berkunjung ke sini guys. Oke guys, sekian info terupdate wisata Taman Sari di Jogja tahun 2023. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!